Hello, good morning students, grade 7, how are you today? I hope you and your family are always healthy. And now we want to start our lesson, so let's prepare ourselves. Oke, baik anak-anak, hari ini kita langsung saja belajar SBK atau seni budaya. Ya, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar SBK. Dan pertemuan berikutnya kita akan gantian ya, pembelajaran prakarya. Saya berharap bersama dengan saya Berto kalian semua bisa memahami dan bisa mengerti pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Baik anak-anak, untuk pelajaran seni budaya kali ini kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada bab ini kita akan membahas dua bagian topik besar, yaitu konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda, dan bagian B yaitu bahan, alat, dan teknik menggambar. Tentunya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, nah sekarang kita akan masuk pada bagian A, yaitu konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar itu sendiri adalah merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Sebuah gambar harus objektif. Objektif atau objektivitas artinya adalah sesuai keadaan atau tepat dengan objek yang digambar, baik bentuk maupun warnanya. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah hewan. Dan alam benda itu merupakan benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang memiliki ruang. Yang termasuk pada benda alam diantaranya adalah seperti gelas, cangkir, poci, teko, kendi, vas bunga, guci, meja, atau kursi. Baik, menggambar flora dan fauna dan alam benda sebenarnya sama halnya dengan menggambar bentuk yang objeknya tumbuhan, binatang, dan benda. Jadi benda sendiri itu memiliki bentuk dasar dan bentuk variasi yang beragam. Secara garis besar, bentuk benda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bentuk geometris. Yang masuk pada hal ini adalah antara lain kubus, silinder, kerucut, piramida, dan bola. Bentuk yang kedua adalah bentuk non-geometris. Bentuk non-geometris dibedakan menjadi tiga, yaitu silindris, bentuk kubistis, dan bentuk bebas. Yang pertama kamu lihat bukumu di halaman 5, yaitu yang pertama bentuk silindris. Seperti pada gambar ini ya, ini adalah benda-benda yang berbentuk silindris, yang dasarnya berbentuk silindris. Ya, benda-benda yang berbentuk silindris diantaranya adalah gerabah, keramik atau gerabah, terus cangkir, poci, kendi, vas bunga, dan guci. Sedangkan bentuk kubistis adalah benda yang bentuk dasarnya kubus. Dan bentuk ini biasanya pada umumnya perabot rumah tangga, misalnya kursi, meja, lemari, buffet, dan rak sepatu. Dan bentuk yang ketiga adalah bentuk bebas. Benda yang berbentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak teratur atau tidak termasuk silindris
dan kubistis. Maka benda yang tergolong bebas antara lain patung, ukiran, relief, tumbuhan, dan binatang. Itu tadi mengenai konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, saya harap anak-anak bisa mengerti ya. Dan untuk saat ini kita akan masuk pada bagian B, yaitu bahan, alat, dan teknik menggambar. Baik kita langsung saja, silakan buka bukumu halaman 6. Bahan, alat, dan teknik menggambar. Ya, itu bahan berarti bahan-bahan yang diperlukan ya. Alat berarti peralatan, sedangkan teknik itu adalah cara. Jadi kita lihat di buku di sini ya. Ya, menggambar bentuk adalah mewujudkan gagasan berdasarkan objek alam benda dengan media dan prinsip tertentu. Ya, media tertentu maksudnya adalah bahan dan alat yang digunakan untuk menggambar. Bahan tersebut adalah berupa kertas gambar. Ini adalah sebagai bidang gambar. Ini bisa bermacam-macam, buku gambar, kanvas, dan lain sebagainya. Lalu pensil ini itu membuat sketsa, sedangkan berikutnya ada cat, ini untuk mewarnai, membuat gambar menjadi lebih indah. Dan tinta digunakan sebagai bahan untuk membentuk objek alam benda. Ya, adapun alat-alat yang digunakan untuk menggambar berupa kuas, palet, dan pena. Ya, ini dia. Berupa kuas, tahu ya. Palet, tahu ya. Ini palet, wadahnya cat, dan pena adalah ini pensil ya, sejenisnya untuk membuat sketsa. Sedangkan teknik menggambar itu ada bermacam-macam. Ya, di mana teknik menggambar itu merupakan cara-cara tertentu yang digunakan untuk menggambar. Untuk hari ini kita akan belajar beberapa teknik menggambar. Yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir itu di mana kita menggambar dengan menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar seperti ini. Ini arsir horizontal, arsir diagonal, dan arsir vertikal, dan arsir silang horizontal dan vertikal. Ya, ada banyak ya jenisnya ya. Ini arsir silang diagonal, arsir spiral yang memutar ya, dan ini ya sama dengan ini, arsir vertikal dengan putus-putus. Baik, teknik yang kedua adalah dusel. Dusel ini kalau sekasat mata mungkin hampir sama ya. Ya, yang membedakan apa Ya, dusel itu merupakan teknik menggambar yang menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam rangka membentuk objek gambar. Jadi ini membedakan adalah letak dari penggunaan pensil. Kalau arsir dia seperti ini. Ya. Dia runcing seperti ini ya. Seperti ini runcing. Ya. Sedangkan kalau dia dusel dia direbahkan seperti ini. Ya, sama ya. Iya. Selanjutnya adalah pointillist. Ya, dari gambarnya kita lihat berarti ini adalah yang membentuk objeknya adalah titik atau pointillist tadi. Pointillist merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai pembentuk objek gambar. Ya. Nah, alat yang cocok untuk teknik pointillist adalah pena gambar. Dan biasanya untuk mengerjakan ini memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi.
Tetapi biasanya ya kalau kita sabar maka hasilnya akan bagus. Bagian gelap terangnya akan nampak ya. Bagian gelap ini adalah bagian yang terhalang oleh cahaya, sedangkan bagian terang ini adalah bagian yang terkena cahaya. Lalu yang berikutnya adalah teknik akuarel. Ini akuarel sapuan secara singkat, sapuan cat warna yang tipis ya. Yaitu akuarel merupakan teknik menggambar khusus menggunakan bahan cat air atau tinta gambar. Dan ini teknik menggambar akuarel itu dibedakan menjadi dua. Ada teknik kering dan juga ada teknik basah. Pada teknik kering itu gambar yang akan diwarnai itu dalam keadaan kering. Kemudian dibubuhi cat air menggunakan kuas secara tipis ya, ini tadi, jadi akuarel itu tipis. Nah, sedangkan dalam teknik basah, di mana kertas gambar yang akan diwarnai itu dibasahi terlebih dahulu, ya, lalu dibubuhi cat air menggunakan kuas. Ya, cat air pun akan bergerak sendiri, menyebar secara sporadis ya, langsung dia menyebar kalau dia teknik basah. Lalu yang kelima adalah teknik plakat. Ini kebalikannya ya dari akuarel. Kalau akuarel tadi tipis, kalau plakat itu tebal ya. Ya, teknik plakat ini adalah merupakan teknik menggambar yang menggunakan bahan cat air, cat akrilik, atau cat minyak. Ya, penggunaan cat sebagai bahan dalam teknik plakat cukup kental sehingga bersifat menutup. Ya, bedanya dengan akuarel. Kalau tadi akuarel itu dengan sapuan warna yang tipis, kalau dia plakat dengan menggunakan cat yang tebal. Oke, baik, nah, dua bagian itu yang akan menjadi bahan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, silakan dipelajari dengan baik, didengarkan videonya dengan cermat, lalu kamu bisa memahaminya. Oke, yang menjadi tugas kamu adalah silakan kamu mencatat di buku notebook kamu, yaitu yang pertama sekali adalah pengertian dari menggambar. Lalu yang kedua, menuliskan dua bentuk dasar, ya, bentuk dasar, dan berikan contohnya. Lalu yang ketiga adalah tuliskan bahan dan alat yang diperlukan pada saat menggambar. Dan yang terakhir, tuliskan ada berapa ya tadi? Ada 5 ya. Tuliskan ada 5 teknik menggambar dan tuliskan artinya secara singkat ya. Oke, itu saja nak. Silakan kamu kerjakan di buku notebook kamu. Tulis dengan rapi. Oke, demikianlah, selamat belajar, tetap bersemangat, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.